I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Zahra dari kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 8 Balikpapan. Hari ini saya akan melakukan praktek termokimia, reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Happy watching! Reaksi eksoterm dan endotherm itu apa ya? Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhu lingkungan akan bertambah. Reaksi eksoterm memiliki nilai entalpi yang negatif. Reaksi endotherm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan akan menurun dan suhu sistem akan bertambah. Reaksi endotherm memiliki nilai entalpi yang positif. Supaya lebih jelas, saya akan melakukan percobaan yang pertama. Alat dan bahan yang digunakan adalah deterjen, sitrun, gelas kaca, sendok plastik, dan air. Langkah kerjanya yaitu, pertama, masukkan sitrun ke dalam gelas yang berisi air, lalu aduk hingga larut dengan air. Kedua, masukkan deterjen ke dalam gelas lainnya yang telah terisi air, setelah itu aduk hingga larut dengan air. Gelas yang berisi sitrun akan terasa dingin, sedangkan gelas yang berisi deterjen akan terasa hangat. Inilah kesimpulan dari percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua. Ini dia alat dan bahan untuk percobaan yang kedua, yaitu air berwarna, koin, lilin, korek api, piring, dan gelas kaca. Langkah-langkahnya adalah taruh koin di atas piring, kemudian tuangkan air berwarna ke piringnya. Penasaran nih, gimana ya caranya ngambil koin itu tanpa menyentuh airnya? Caranya adalah letakkan lilin ke tengah-tengah piring, kemudian nyalakan lilinnya dengan korek api. Setelah itu, tutup lilinnya menggunakan gelas secara perlahan. Kemudian, amati reaksi yang terjadi. Air akan tersedot masuk ke dalam gelasnya. Kemudian, kita bisa mengambil koin itu tanpa menyentuh airnya. Walaupun ini air yang nggak masuk semua, tapi tetap dihitung berhasil ya. Inilah kesimpulan dari percobaan yang kedua. Percobaan yang ketiga. Alat dan bahannya adalah botol, sendok, corong, cuka, mangkuk, sabun cuci piring, pewarna, ragi, dan air hangat. Langkah kerjanya yaitu masukkan cuka ke dalam botol. Kemudian masukkan sabun cuci piring. Setelah itu, tuangkan pewarna ke dalam botol. Kemudian, kita tutup botol ya, dan kocok hingga tercampur dengan rata. Setelah itu, tuangkan ragi ke dalam mangkuk, dan isi dengan air hangat. Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah itu, tuangkan ragi ke dalam botol menggunakan corong agar tidak tumpah. Jika kita menyentuh dinding botolnya, maka akan terasa hangat. Inilah kesimpulan dari percobaan yang ketiga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.
Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan dalam percobaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.